Kali ini saya mau bikin bumbu soto. Sebetulnya sih kalau kalian beli juga ke Indofood, racik itu bumbu sotonya enak, ya enggak? Tapi kalau saya di sini itu cukup mahal loh. Satu bungkus itu $1.29. Berapa ya rupiahnya? Jadi saya pikir kalau saya ada bahannya, kenapa nggak saya bikin aja? Karena saya sering bikin soto, apalagi kalau musim udah winter gini, itu makan soto enak banget. Nah, jadi saya bikin sendiri untuk saya simpan. Kalian meniru resepnya itu hanya sampai setelah bumbunya matang, masukin di kulkas, di dalam kontainer atau di freezer, itu boleh. Tapi jadi nggak perlu ikut saya seperti saya di canning seperti ini. Itu sama kok. Cuman kalau saya kan karena memang sedang canning juga ya, ini musimnya saya mengawetkan makanan, jadi sekalian aja. Nah, yuk nggak usah lama-lama lagi, kita ke dapur, kita bikin bumbu soto. Bahan-bahan untuk bumbu sotonya itu bagaimana ya, kalau bilang ada yang bubuk, ada yang segar. Tapi kalau kalian punya yang segar semua, itu bagus banget gitu loh. Yang akan saya cantumkan di deskripsi kalau bisa bahan segar. Jadi jumlah bahan segarnya kira-kira. Tapi kalau ada yang saya nggak punya, ya saya ganti dengan apa yang udah ada seperti ini ya. Ini lemongrass serai. Saya punyanya serai yang udah hancur begini, yang memang sudah dihaluskan, dicop. Belinya frozen ini. Kalian kalau menggunakan serai, gunakan bagian putihnya aja, dihaluskan. Jadi iris kecil-kecil supaya nanti waktu dihaluskan dengan blender itu gampang. Jadi bumbunya cuman bawang merah. Liatin bawang merah saya gedenya bukan main. Saya pakai gram aja ya. Saya nggak pakai biji karena saya nggak bisa ngitungnya. Di sini bawang merahnya kadang beda gitu loh. Nah, ini tadi habis ganti baterai. Ini bawang merah, jahe, terus kemiri. Jumlahnya semua akan saya taruh di deskripsi, di resep tertulis ya. Jadi lebih gampang untuk dilihat. Ini terus kunyit. Nah, kunyitnya ini saya cuma punya bubuk. Tapi akan saya usahakan menggunakan kira-kira kalau kunyit segar berapa. Lengkuas saya juga punyanya bubuk. Lengkuasnya bubuk ya. Kemudian ini adalah ketumbar, saya bubuk. Kalau ketumbar kalian juga ada kan ya bubuk ya. Terus bawang putih, saya nggak punya bawang putih seger. Kalau kalian punya seger, pakai yang seger. Saya adanya yang bubuk seperti ini juga. Dan ini garam dan gula. Kalau kalian mau pakai MSG itu boleh, terserah. Saya enggak. Kemudian ada juga ini lada putih. Nah, ini semua akan kita haluskan dengan blender ya. Jadi akan dihaluskan dengan blender. Akan saya tunjukkan setelah dia halus. Oh ya, air sedikit ya, supaya blendernya gampang bergerak. Juga ini karena saya besar-besar ya, akan saya potong-potong kecil supaya mudah di blendernya, dia halus semuanya. Mari kita blender dulu. Nah, ini udah halus, saya kasih air agak banyak. Ini nanti masaknya lama ya, soalnya sampai dia nanti keluar minyaknya. Jadi mateng, betul-betul mateng. Nah,
Dari situ kalau kalian mau taruh di kontainer dan di freezer itu bisa ya. Tapi kalau saya akan lanjut, akan saya canning, yang artinya akan bisa disimpan dalam suhu ruang paling tidak sampai 2 tahun. Karena saya sedang canning saat ini, habis panen, jadi sekalian. Nah ini kita masak dulu yuk. Nah sekarang kita masak. Minyaknya ini kita manasin. Lalu ini bumbu yang sudah halus kita masukin. Kita masak sampai nanti betul-betul kering ya. Jadi matang, kayak keluar ada minyaknya. Nanti kelihatan deh. Nah, ini kita masak terus, saya nggak tahu berapa lama, pokoknya dimasak terus sampai matang, sampai kalau orang Malaysia bilang pecah minyak. Nih. Nah teman-teman, ini udah selesai, udah matang, seperti ini penampakannya, warnanya agak lebih tua dikit. Kemudian ada minyak-minyaknya gini, pecah minyak. Ini udah matang. Untuk kalian yang akan menyimpannya di freezer, ini taruh di kontainer. Sebagian kalau mau digunakan taruh di kulkas, sebagian taruh di freezer. Tapi saya akan lanjut canning. Saya akan tunjukkan karena udah sering banget saya canning. Kita akan ketemu setelah saya selesai canning. Ini udah selesai ya, udah dikeluarin dari pressure canner, tapi bahkan saya nggak berani sentuh karena ini masih sangat panas. Kalian tidak perlu canning, tidak perlu dikasih pressure canner gini, jadi hanya tadi sampai udah matang, kemudian dimasukin kontainer di freezer atau kulkas. Tapi karena saya bikin ini untuk supaya tahan lama dan tidak menuhin kulkas, saya taruh di room temperatur. Nah ini masih bergolak gitu kelihatan. Jadi ini udah selesai. Sotonya belum bikin. Besok pagi baru bikin sotonya. Jadi terima kasih teman-teman, kalian sudah saksikan. Dan kita akan ketemu kembali dengan video yang berbeda dan resep yang berbeda juga. Dan kasih saya like-nya kalau kalian suka resep praktis ini. Kita jumpa kembali, bye-bye.